Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi hadir di tengah-tengah masyarakat Kombang Talamo Sumeneb, khususnya di Dusun Galise, Laok, semua masyarakat tidak tahu secara betul siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Nur Uluhiyat Allah yang Maha Esa? Dan apa itu pula Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu pada tahun 1985 ke bawah, masyarakat pada waktu itu rata-rata yang mengerjakan sholat, dan yang tidak mengerjakan sholat, lebih banyak yang tidak mengerjakan sholat. Pada masa itu pula, jika ada orang yang meninggal dunia baik itu orang kaya, atau orang miskin, sebelum orang meninggal atau mayat itu dimandikan, rata-rata masyarakat, atau sohibul musibah itu tega-teganya mengalirkan darah, menyembelih kambing, atau sapi, padahal sohibul musibah itu masih dalam kesedihan yang sangat dalam, karena keluarga yang dicintainya akan pergi jauh. Hal ini sudah menjadi tradisi pada masa itu, dan sulit untuk dirubah, padahal sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bukan hanya itu, sholat tarawih yang biasanya dikerjakan secara berjamaah, akan tetapi hanya imamnya yang mengerjakan sholat tarawih sendirian, sedangkan makmumnya hanya duduk bersilah semuanya. Apabila si imam membaca Al-Fatihah, si makmum hanya mendengarkan saja, akan tetapi si makmum hanya mengucapkan amin apabila si imam itu mengucapkan kalimat terakhir dari surah Al-Fatihah, yaitu pada kalimat waladulin. Selain dari hal itu pula, anak laki-laki, maupun anak perempuan, dari masyarakat setempat, pada masa itu, tidak tahu membaca Al-Quran secara tartil dan fasih, karena pada masa itu di masyarakat setempat, tokoh-tokoh agama tidak tahu maharijul huruf dan ilmu-ilmu tajwid, dan ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, secara mendalam, sehingga amalannya selalu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seiring dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah seseorang yang sangat alim dan cerdas, yaitu Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi, putra dari Kiai Muhammad Soleh dan Nyai Siti Aminah. Beliau seusai menimba ilmu di Pondok Pesantren Mabdaul Arifin, yang berada di Desa Curah Jeru Tengah, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Beliau menjadi seorang musyafir untuk mencari jati dirinya, menjadi seorang hamba yang lebih baik, tawakal, dan sabar menghadapi hambatan, tantangan, serta rintangan. Beliau berpamitan kepada gurunya yaitu pada Kiai Ahmad Mudhar Rofi'e untuk bermusyafir, dari garis selatan Pulau Jawa, ke arah barat, yaitu kota Surabaya. Sesampainya di Surabaya, beliau menyambungkan Fatihah di pasarean-pasarean Waliullah, yaitu di pasarean Syekhona Holil Bangkalan. Tepatnya, beliau duduk di sebelah kanan Paimaman Masjid Syekhona Holil. Lalu beliau menyambungkan rohani dan membaca surah-surah Al-Fatihah dan ayat-ayat lain, selain dari surah Al-Fatihah, seperti menghatamkan Al-Quranul Karim, sholawat, dan doa yang beliau biasa dibaca di Pondok Pesantren Mabdaul Arifin. Sebelum menghaturkan atau menghusus Syekhona Holil Bangkalan, beliau terlebih dahulu menghusus dan menyambung rohani pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada semua yang termasuk keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabat Nabi, duriyah Nabi, para tabi'it tabi'in. Lalu beliau menghusus dan menyambungkan rohani pada kedua orang tua. Karena kedua orang tualah yang selalu dan selalu berdoa buat anak, agar si anak itu menjadi anak yang soleh. Setelah itu, baru beliau menghusus guru ngajinya di rumah, yang mana, guru ngajinya itu, merupakan guru pertama, yang mana ilmu yang beliau dapat sebagai ilmu dasar, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke Pondok Pesantren Mabdaul Arifin. Setelah membaca surah-surah Al-Fatihah, lalu beliau menyambungkan rohani dan menghusus sang guru, yaitu Syekhona Ahmad Mudhar Rofi'i, Kiai Haji Fathul Arifin dan semua sesepuh dari Pondok Pesantren Mabdaul Arifin, baru menyambungkan rohani dan menghusus Syekhona Holil Bangkalan, di dekat pasarean Syekhona Holil. Dari semua hususan dan bacaan-bacaan lainnya, disertai dengan penuh keikhlasan, tawadu, dan khusyuk. Begitulah metode-metode tahassus beliau. Kemudian beliau menuju ke arah timur garis utara Pulau Madura. Sesampainya di Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Sumeneb, beliau melihat bacaan jalan menuju Asta Tinggi, lalu beliau mengikuti bacaan itu,
dan berjalan menuju asta tinggi. Sesampainya di asta itu, beliau bermunajat kepada para wali yang ada di sana. Setelah beberapa hari kemudian, beliau mendapat petunjuk dari sang guru dalam tidurnya. Petunjuk tersebut merupakan suara dan isyarat, berupa sinar, di ujung timur Pulau Potteran. Pada waktu malam mimpi itu, beliau mengakhiri munajatnya, dan mohon izin untuk berpindah ke pasarean-pasarean waliullah yang berada di arah timur dari asta tinggi. Namun beliau, dikenak ujian yang sangat mencekam pada kesemangatannya. Ujian itu datang secara tiba-tiba, yaitu berupa lemes, lelah, seolah-olah tak punya kekuatan tenaga untuk berjalan kaki lagi ke arah timur. Dari titik awal pemberangkatan, beliau memang tak membawa bekal apa-apa, hanya pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ucapan niat Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Cobaan masih menyelimuti dirinya, namun beliau berpikir dan ingat mimpi semalaman bahwa memang mimpi itu berupa ilham atau petunjuk dari sang guru. Pasti itu ada hikmahnya. Ingat mimpi semalaman, Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi sedikit pulih kesemangatan dan kelelahannya, maka beliau terima secara ikhlas dengan senang hati, menghadapi cobaan, hambatan, tantangan dan rintangan. Artinya, menerima apa adanya, yang beliau terima dan yang akan dihadapinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi segera pindah ke pasarean-pasarean Auliyak yang berada di sebelah timur dari Asta Tinggi, yaitu pasarean Gung Ali, namun beliau dalam perjalanannya tidak begitu sehat seperti semula. Sejak malam mimpi itu, beliau bertubi-tubi menerima bermacam-macam cobaan, hambatan, tantangan, dan rintangan. Hal ini memang biasa yang beliau hadapi sejak awal pemberangkatannya, karena beliau sudah menanam rasa kesabaran dan keikhlasan dalam hati, untuk mencapai jati dirinya. Dari pagi harinya malam mimpi itu, beliau berjalan lagi ke arah timur, yaitu ke pasarean Gung Ali yang berada di Asta Gumuk. Beliau mendengar sejarah Gung Ali itu dari sang guru, bahwa Gung Ali itu adalah salah satu aulia, atau ulama Madura, yang bisa mendidik monyet, namun beliau di sana hanya 3 hari 3 malam, sehabis menghatamkan Al-Quran. Setelah menghatamkan Al-Quran di pasarean Gung Ali, beliau tawasul lagi terakhir kalinya, yaitu merupakan tawasul pametan pada Gung Ali, bahwa dirinya akan segera pindah ke pasarean Said Yusuf yang berada di ujung barat Pulau Potteran, tepatnya di Desa Talango, Kecamatan Talango, atau bisa dikatakan juga Asta atau pasarean Said Yusuf, yang sangat dekat sekali dengan bibir pantai Talango. Namun pada waktu itu, yaitu pada tahun 1984 awal, kapal tongkang yang seperti sekarang jauh masih belum ada, hanyalah perahu-perahu kecil yang ada, dan hanya bisa mengangkut orang dan barang-barang dagangan, antara pelabuhan Kalianget dan pelabuhan Talango. Begitulah tutur dawuh beliau pada Al-Ustadz Rashidi. Sewaktu Al-Ustadz Rashidi istiqomah mengaji, menyapu halaman sang guru, menyapu lantai luar kediaman, menyapu musala, hingga mencuci pakaian-pakaian sang guru. Ketika Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi ada di pantai Kalianget, waktu itu masih sepi perahu kecil itu untuk memuat orang dan barang-barang dagangan ke Talango. Beliau menunggu lama di pelabuhan Kalianget, sambil memijat-mijat betis dan lutut, karena kelelahan dan kesehatan masih terganggu, sejak kedatangan petunjuk yang lewat dari mimpi itu, sewaktu beliau masih di pasarean-pasarean Aulia, di Asta Tinggi. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan Kalianget Talango masih bisa beliau lalui, menuju pasarean Said Yusuf Talango. Setibanya di pasarean Said Yusuf, beliau masih keramas-keramas dulu dan melaksanakan sholat asyar di musala Said Yusuf. Seusai beliau melaksanakan salat asyar, kemudian beliau istirahat dulu, untuk memulihkan lelah, dan kesehatannya yang sering terganggu semenjak beliau bermimpi di pasarean Asta Tinggi itu. Setelah beliau bangun dari lelapnya, beliau sholat maghrib dulu dan masuknya ke pasarean Said Yusuf masih menunggu masuknya salat isya dulu. Pada sekitar jam 8 malam, beliau masuk pasarean Said Yusuf, dan beliau bertawasul, seperti yang beliau kerjakan di pasarean-pasarean sebelumnya. Setelah 1 minggu lamanya beliau di pasarean Said Yusuf, beliau dapat petunjuk berupa suara, dengan kalimat, Hada nurun, min nuri, Sayyidina Muhammadin. Namun beliau itu tidak bisa mengira,
bahwa suara itu dari arah mana. Dan suara siapa? Apa suara itu dari Sayyid Yusuf? Apa dari Nabi Khidir? Setelah beliau satukan mimpi itu, dengan mimpi sebelumnya, adalah satu maksud dan satu tujuan, dan dibulatkan menjadi petunjuk, dan kalimat petunjuk itu, adalah arti dari bahasa Arab yaitu, hidayatun. Seusai beliau di pasarean Sayyid Yusuf beliau menuju Astaponjuk yang berada di ujung timur Pulau Potran, di sanalah nampaknya dua mimpi tersebut. Dengan singkat cerita, beliau mendirikan Masjid Baitul Muhtadin dan Madrasah Darul Muhtadin, jadi kalimat Muhtadin yang dinamakan pada masjid dan madrasah itu, mengambil dari dua mimpi tersebut, namun kalimat awal dari masjid dan madrasah itu berbeda, karena beliau sudah mempunyai rumah walaupun masih numpang ke mertua atau istri. Dan kalimat awal dari madrasah itu, adalah Darul. Darul adalah desa yang mana beliau sudah menetap di desa, yaitu Desa Kombang. Begitulah jalannya sejarah datangnya seorang pemimpin, mulai dari awal musafirnya. Semoga bermanfaat bagi semua penonton channel ini, mohon di-subscribe ya. Kami tidak bisa membalas atas kebaikan para penonton, hanyalah doa buat kalian semua. Jazakumullah khairal jasa, amin ya robbal alamin.